السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجدوا عندها فوضى والنجاة. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah pada subuh yang berbahagia ini masih memberikan kepada kita kesehatan, masih Allah berikan kepada kita kekuatan, masih Allah berikan kepada kita kesempatan, sehingga dengan berkah kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di rumah Allahnya yang sangat mulia ini. Selanjutnya rahmat dan sejahtera senantiasa selalu kita mohon kepada Allah agar Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, sahabat-sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikraman yang mulia kepada Abu Imam Besar Masjid yang kita cintai ini, dan juga penghormatan kepada pengurus masjid, remaja masjid, serta para alim ulama, pimpinan daya, pimpinan balai pengajian, dan juga orang tua kami semuanya, sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sembari kita beriktikaf di rumah Allah yang mulia ini, sedikit mau'idhah hasanah, terutama ulang kaji kepada Al-Fakir secara pribadi, dan yang kedua kepada hadirin hadirat semuanya, Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam menjalani kehidupan selaku umat manusia, tujuan yang paling harus dicapai oleh setiap manusia, terutama kita yang hidup sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah cita-cita yang paling kita syukuri dan cita-cita yang paling kita harapkan ialah menjadi hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak ada cita-cita dari setiap seorang hamba lainnya melainkan daripada menjadi hamba yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi seorang hamba yang takwa itu diperlukan beberapa proses. Salah satunya, awal untuk kita menjadi hamba Allah yang bertakwa ialah melalui amaliyah. Amal ibadah yang kita kerjakan setiap hari, siang dan malam. Baik amal ibadah yang kita kerjakan itu berupa salat, baik amal ibadah yang kita kerjakan itu berupa puasa, baik amal ibadah yang kita kerjakan itu berupa zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau amal yang kita kerjakan itu berupa selawat-selawat kita kepada Rasulullah, ataupun amal yang kita kerjakan berupa ibadah haji dan ibadah umrah yang kita kerjakan mungkin setiap tahunnya. Yang arti kata semua itu ibadah yang kita kerjakan, yang semua ibadah itu kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba-hamba yang takwa di sisi dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, kata Allah, dan mereka-mereka sebelum kamu, dalam arti kata umat-umat terdahulu, agar kamu sekalian menjadi hamba-hamba yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di situ dapat kita ambil sebuah kesimpulan. Seorang hamba untuk menjadi beliau hamba yang takwa, maka alat yang pertama adalah harus didasari dengan segala amal ibadah. Di situ Allah menyebutkan, hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Kata-kata sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, kita ambil sebuah kesimpulan bahwa di situ merupakan ibadah salat yang kita kerjakan. Baik itu ibadah yang kita kerjakan salat wajib ataupun salat fardu. Baik juga yang kita kerjakan itu merupakan salat sunnah. Kenapa demikian? Salat fardu itu merupakan perintah Allah. Apabila kita kerjakan, Allah berikan pahala. Apabila kita tinggalkan, Allah memberikan dosa. Sedangkan salat sunat itu sama-sama kita ketahui, apabila kita kerjakan ibadah salat sunnah tersebut, Allah berikan pahala. Tetapi apabila tertinggalkan oleh kita, tidak kita kerjakan, tidak ada ganjaran dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu kita pelajari, yang perlu kita garis bawahi, apapun perintah Allah, sunnatkah dia, wajibkah dia, kesemuanya itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di antara amal-amal ibadah kita, di mana yang terdapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci masuk syurga Allah Subhanahu wa taala itu dengan ridha. Apabila Allah ka ridha kepada kitanya, ka sayang kepada kitanya, ka galak kepada kitanya, nyen syurga hana berat bagi bi kepada kitanya. Lagi kitanya sayang dikana ijabut bak daya, dia sekolah, kuliah di IAIN Ar-Raniri ataupun Unsiah, setiap semesternya dia laporkan hasil yang begitu maksimal, puas tanya, senang hati kita. Maka apapun yang diinginkan oleh anak kita tersebut, apabila kita mampu, maka akan kita wujudkan. Mungkin liananya ayah Honda napah leh, tak ada lain. Nyo ayah kau sanapah, tapi tak lain yang lebih lagak. Kenapa kan? Hati kita senang. Acing kita dengar nyo kalimang ton hana bereh-bereh lo. Kanam ton menteng gerom bereh bandar Aceh, rap-rap video bandar Jaya. Pegah tu ayah Honda ni belau tabo. Hingga ini pegah bukuh baju ewa kena uluk lah menteng. Hana payah Honda ke 6 ton dumna kabeh peng. Kali 2 bos semester, kali pengnya, kali peng. Kenapa perhitungan? Kadang kita enggak puas batin, Pak. Hana tenang deh. Hana tenang. Di bulan peng kiriman hantam telat. Setiap awal bulan selalu kita mengirimkan uang kepada anak kita yang sedang kuliah. Tapi batakalan hasil semesteran jauh daripada harapan kita yang memang sangat jauh. Pakal tuan bi gambaran kepada kuliah menyodayah lain cerita. Hantaban ambil lam dayah ngan ambil lam kuliah tengku tua yang berbahagia. Ambil lam dayah hidupnya diatur 24 jam oleh lembaga pendidikan. Maka itu pikiran yang lain-lain. Tetapi kalau kita punya anak kuliah yang tidak bisa kita kontrol, kehidupan mereka bebas di kota-kota besar. Bantat tepe 6 tahun. SKS golem habis hijau. Letak mata kuliah yang payah ulang kembali. Maka di saat dia minta sesuatu, ayahnya peng sewa rumah KB, peng sewa kamar KB, kita enggak akan memberikannya. Kenapa? Ada sedikit kekecewaan dalam hati kita.
Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Tadi lakai syurga. Ya Allah Nabi long syurga yang god. Tapi ternyata ibadah kita enggak sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila Allah akan ridha, sayang kepada kita, maka Allah akan ikut kepada hambanya, masuklah ke dalam syurga dari pintu mana yang engkau sukai. Yang tandakah sayang tak? Persis lagi sayang Nabi di saat Nabi menjelang sakratul maut, di saat Nabi menjelang wafat. Diikut oleh malaikat Jibril, ya Muhammad sudah siap tak? Karena di situ ada Jibril, ada Mikail, ada malaikat pencabut nyawa. Pada saatnya Rasul menyatakan, Jibril saya sudah siap. Hingga malaikat maut mencari nyawa, menarik nyawa daripada Rasulullah perlahan demi perlahan. Hingga truk bak rukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar sedikit bunyi. Tanda di situ ada sebuah kesakitan. Sehingga Nabi Muhammad bertanya Jibril, "Mahadza Jibril? Apa Jibril?" Ya Muhammad, inilah sakratul maut. Inilah sebuah penyakit yang akan dirasakan oleh setiap umat manusia. Siapapun dia Muhammad. Dari Nabi kah dia, para aulia kah dia, para anbiya kah dia, para masyarakat manusia biasa akan merasakan ini ya Muhammad. Sehingga Rasul mengatakan, laginya sakit ni. Apakah segini rasa sakitnya? Hingga malaikat maut menjawab, Muhammad, sakratul maut yang engkau hadapi hari ini telah aku ringankan 70 kali. 70 kali geringan. Dan gekal oleh malaikatul maut, ya Muhammad, saya tidak pernah mencabut nyawa manusia dari pertama hingga hari ini selembut saya mencabut nyawamu. Ante gedenga lagi yang sebabku timbul rasa sedih. Jibril dum laganya 70 kageringankan sakratul maut. Jibril kageringankan mantang takut ya Jibril, apalagi nanti dengan umat-umatku Jibril yang mereka tidak akan sanggup menahan rasa sakitnya sakratul maut. Hingga Rasul berdoa, nyawang baruku, ya Allah timpakanlah seluruh sakit sakratul maut yang akan dialami oleh umatku nanti kepadaku. Yang kan haba cinta. Lagi ada yang sakit, anak tambah rumah sakit. Anak teman-teman ubut-ubut, cucu teman-teman ubut-ubut. Itu yang kadangnya cucu pun, dikimang galak kadang-kadang. Anak tu kadang-kadang agak mandu merumput cok yang kini inang nyampun tabo. Ban sakit tambah rumah sakit. Roh takut ya Allah pun anak mayak mirah yang sakit Allah. Pakan bapa alum mana sakit. Tanda cinta. Tapi tak mungkin. Allah hantilak budi. Lah mudiknya tunggu. Kali gato oleh Allah mandu. Lagi orang ke nawai ke langkah rezeki pertemuan mawaknya kali dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidupnya kita akan menghadapi dua buah. Yang pertama apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Cobaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita merumpak nikmat, maka dalam agama syukurilah. Orang-orang yang lebih nikmat kesihatan, nikmat kekuatan, nikmat rezeki, nikmat jabatan, nikmat ilmu, segala sesuatu bandum nikmat Allah, maka perintah Allah syukurilah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, dengan kesusahan, dengan kadang-kadang kondisi kemiskinan, dengan tapu pihana kita yang urang malam tak mikir tak kerja tapi tapu pihana, maka sabarlah. Kan hanai bagi orang yang sedang musibah syukur. Yang sedang dapat rezeki ataupun nikmat syukuri. Yang sedang diuji itu harus kita bersabar.
Maka udipnya kagak tentukan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Han mutuka tungku mutuah yang berbahagia ibu-ibu han mutuka. Asal yakin di manteng. Ante ne kalan pot-pot bengah urang itu bit upasai cundang upasai tu yak mita belanja dan gebedah poput gepegat risol gepegat dia pakat yakin di rezeki. Pakat yakin urang gemekat ban subuh gebuka pintu kedai ada sebuah harapan di situ ada rezeki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laginya galak tu. Lagi yang cinta kepada perbuatan. Sangkira itu itim galak tak ibadat lagi galak tak minta rezeki bertuh tengok tamu syurga Allah Subhanahu wa taala. Lagi yakin tu nyo tinguh lu mekat mono lu pegot nyo tinguh lu duduk kuih bak kedai nyo bak kedai je bak kedai. Yakin tu akan na rezeki napeng hinan. Seandainya kalau sempat kita orang yakin tak ibadat sama lagi yakin tak minta rezeki, maka insya-Allah mudah mungkin bagi kita akan menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi rezekinya hamu tu kau ni. Nah kadang-kadang bak musibah gop je rezeki gop. Itu sampai tambah ya Allah, memberi bersehat lon, berpanjang umur lon, bersehat anak-anak lon, bersehat rumah-rumah lon. Menyehat yang sampai hanapen doktor. Nyai doktor malam ka geleng jaro ya Allah, nabi mudah rezeki lo muronyo ya Allah. Gimana cara mudah rezeki doktor? Ni anak sakit dan ini tayo, anak sakit ni tayo. Itu kan sebuah hal yang harus kita jalani. Itu dan ejak ubanda Aceh ya Allah, neberi ya Allah betruk dalam perjalanan berselamat lun. Betruk tujuan, betruk lenjak, betruk longo. Itu kang tempe bahan beklam kali semua tajuk ilakai mudah rezeki. Ya Allah neberi mudah rezeki lu. Cuma punya anak bocor ban ke tayo rotoh rezeki kok ya. Tentu kehidupan ini berputar. Berputar. Dalam musibah yang kadang-kadang dialami oleh sebahagian hamba umat manusia bisa menjadi rezeki kepada sekelompok manusia lainnya. Maka rezeki itu telah Allah atur di saat kita berada di rahim ibunda kita 120 hari. Di saat pun roh malaikat ditiupkan roh dalam rahim ibunda kita yuk, maka di situ Allah telah menentukan rezeki kita, langkah kita nyoban bandung apapun yang akan kita kerjakan selama hidup di dunia ini itu sudah ada dalam skenario Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuatlah, ibadahlah agar kalian semua menjadi hamba-hamba yang takwa. Cuman solusi takwa tadi harus didasari dengan ibadah. Ibadah itu akan sempurna kita kerjakan semuanya. Harus didasari dengan ilmu pengetahuan agama. Nya hana solusi lain hana ilmu. Kullu man bighairin ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja manusia yang beribadah dengan tanpa ilmu pengetahuan agama, maka akan ditolak seluruh ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada sebuah hadis wada' fil makan. Sesuatu serahkan pada ahlinya. Yang cara dari imam tayu imam, yang galak ke pemerintahan tak kelana jiwa pemerintahan jo kepada yang na pemerintahan. Supaya balan dia sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Apabila sesuatu hal yang kita serahkan yang bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran kepada setiap suatu kaum. Maka perlu ilmu, sembahyang perlu ilmu, puasa perlu ilmu, kita mau umrah haji walaupun banyak kali duit yang kita miliki perlu ilmu, kita berzikir perlu ilmu, kita berselawat juga perlu ilmu. Bagaimana bacaan-bacaan yang benar, tajwidnya, fasahahnya, makharijul hurufnya, menazid dan sembahyang. Sebelum dah sembahyang ada ketentuan-ketentuan badan kita harus suci daripada hadas besar maupun hadas kecil. Yang menghadar raya kabutoi cara tamano junubah. Yang menghadar raya ibu-ibu kabutoi tamano janabah, atau bagi anak-anak kita rumah yang kadang mereka setiap bulannya ada tamu ataupun haid. Sudah benarkah di saat dia harus mandi wajibnya?
Baik sampai uronyo tamang jatah suci. Jut mana wajib. Hana tak pernah lagi tayang ayah. Hana tayang. Imano kibayang galak adrai ju. Maka dia dalam keadaan berhadas besar masih. Itamang bulu ke truk jamai elok. Atawai kolam suci. Atau lain ke truk. Siapakah yang bertanggung jawab semuanya ini? Yang mana anak-anak ini nanti pada hari yaumil qiyamah akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, long uronyo hana betul long mano. Hingga sembahyang long hantri maka salah long salah ayah. Di situ diperlukan ilmu. Apakah badan kita telah benar-benar suci daripada hadas besar? Apakah pakaian yang kita pakai ini benar-benar telah suci dia daripada najis-najis? Yang kadang-kadang di saat gerah bajai di ibunya gaduh aju bang bengah ke bedanya anak-anak mit bunuh yang anak mit ubut yang kadang ilu kolor anak mit yang menjampu kadang-kadang panah pakai pampers tapi kadang tumbuh culok laju tiga aduk laju hinang dengan bajai ayah tanpa disyarak terlebih dahulu, tanpa dibilas terlebih dahulu, maka akan bergabung semuanya yang air ada dalam itu tidak mencapai 2 kulah. Maka diperlukan ilmu pengetahuan agama. Sehingga Rasulullah pegang apa? Ada 4 golongan manusia yang sangat celaka di atas permukaan dunia ini. Celaka mereka. Siapakah daripada 4 mereka? Yang pertama kata Rasul, orang yang beramal tanpa dengan ilmu. Hancur dah ya. Kadang-kadang kau sembahyang, kadang-kadang khusyuk, adanya kau betul-betul kalau. Kadang-kadang dia tayang rukun leblah dengan depu. Kadang-kadang tak tayang lah minum. Ilmu kalau lu tayang bak ni SMA, cuma hanya pegah SMA tu. Karena harus menjaga kode etik jurnalistik ya. Baik je kedosa. Lu tayang anak mertua yang berbahagia. Di antara sembahyang zuhur, asar, isya, di situ rakaat kedua ada kita duduk tahiyat awal. Yang tahiyat awalnya rukun sunat rukun itu cuma. Menyotingkan tahiyat awal tiban, baca Pak Ustaz. Itu sebuah pemahaman yang lebih jauh. Le anak-anak kita yang sedang sekolah hari ini di sekolah menengah atas nampak ke anak SD long ceramah maulid anak-anak SMA. Di saat kita tanya bahawa ipegah duduk tasyahud awal adalah wajib, hoda daju dia. Yang generasi Islam ni orang. Kemana kita akan mencari? Di saat long pegah dalam wudu ada beberapa rukun wudunya. Membasuh telinga rukun sunat. Rukun itu. Elok kalau buat yang tu nak tapi lo tanya ternyata inilah. Kan anak kepurna oleh ibu guru, hai kepurna oleh. Kan anak kepurna oleh guru agama, nak kepurna hai kepurna oleh tatasat. Maka salah satu orang yang paling celaka kata Rasulullah ialah mereka beramal tanpa dengan ilmu pengetahuan agama. Mereka enggak tahu ketentuan. Kita bisa salat, tetapi syarat-syarat sebelum salat itu apakah telah kita pahami? Ini yang perlu harus kita pelajari sama-sama. Bapak dan Ibu hadirin, demi untuk kita, demi untuk anak-anak kita. Jangan sampai nanti di saat kita berada di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala lagi sibuk kita memikirkan nasib kita, apakah kita akan menuju surga ataupun neraka. Kadang-kadang nacilah surga bak deun sampai ke liane tentu. Ya Allah, anjir pertama mak ngayah long surga. Kan enggak sembayang ti ora masjid babul udah panggul. Ngan tubuh hantam hana kerja, tapi ke tubuh hana ke pegalun. Hingga saya dari kecil sampai remaja sebelum berkeluarga hantam ke pegal tubuh. Kenapa tuan saya mengganggu anak ingat? Dia akan menuntut nanti di hari yaumil qiyamah. Dia akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala kan salah urusi lun. Tidak menitipkan saya di tempat pendidikan agama. Hana gi ajuk lun bak dayah. Hana gi ajuk lun bak balai pengajian. Maka anak-anak itu nanti akan mengungkit kita. Maka anak-anak itu akan mencari celah supaya dia terlepas daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diperlukan sekali
ialah mereka-mereka yang beramal tanpa dengan ilmu pengetahuan agama. Itu manusia yang pertama yang celaka. Yang kedua kata Rasul, siapakah manusia-manusia yang celaka? Mereka yang berilmu tapi tidak beramal. Ilmu saja ikutnya. Gamai hana, gebagi kegop hana. Yang persi lagi laut mati, Pak. Laut mati dia begitu ada suplaian air, dia enggak bagi ke tempat lain. Ipundam, hingga kadar garamnya bertambah. Sehingga di laut mati itu tidak ada makhluk Allah yang mampu hidup. Ke naude pinan. Karena enggak kita alirkan. Ilmena. Tapi anda bagi gop, yodat malim gop. Ha? Anjir na mano agam lang tabau grupo dua bo. Yan le ba urang. Tu kaiwo dayah baru-baru dayahnya hanya biar habis dia. Yan na. Yan pakana kana manusia na siputnya nate dia bedu-bedu. Di pegaba mo. Hana nikot but aja. Yan rujih dong pulang dayah barokah gede. Ana rasa. Jidoi kamali barosakan mantruk kan long pu long ya tagun bu kelon. Kita selalu orang Aceh suka mana na nek mit yang kamali dipanggulnya musuh apa na malik panggul bana ke rumah kaiwan dah puak ka. Ui pegahyan ule dah tepat ni. Urung cik dah soy. Nek dah soy manduk dah depu. Puya pegahyan barosa baik but pentang nyat akanya hanjit na bang dayo yang bah bejo gede tapi na itu akayan. Menyona nakanyatnya rugoi badat. Maka banyak di antara umat Rasulullah nanti kata Rasulullah mereka mampu ibadat. Kita tegak ibadat. Tetapi di saat dibangkitkan yaumil kiamah mereka dalam keadaan muflis. Makna muflis mereka keadaan bangkrut. Karena suatu hari Rasul berkata kepada sahabat, ya sahabatku semuanya, tahukah kalian yang mana yang sebut dengan orang bangkrut? Sehingga para sahabat menjawab urung bangkrut Rasulullah, urung na barang dagangan, peng barang habis peng nampak ikutnya. Entitun kemira rugo tapi ikutnya entitun. Ke Rasulullah bukan. Yang disebut dengan orang bangkrut daripada umatku mereka ahli ibadah. Fasiyamin, fasalatin, fazakatin, fahajin. Semua ibadah mereka kerjakan, tetapi mereka punya urusan dengan orang lain. Ia mentang udip, mengambil hak orang lain. Ia mentang udip, pernah mendalimi orang lain, memfitnah orang lain, gila ni akigop, kun kegop, beru atikop. Maka nanti pada hari yaumil kiamah, seluruh amal kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dizalimi, kepada orang yang difitnah. Maka Imam Hasan Al-Basri dalam sebuah kisah menyebutkan, igoknya mbak tabahuro gejak masjid kita ke bahasa dia itu. Sampai di persimpangan Imam Hasan Al-Basri melihat di sebuah tempat ataupun balai pos jaga dengan nasi daurun ngepuduk Imam Hasan Al-Basri berkepung ngepuduk. Maka pada saat itu Hasan Al-Basri hanya pikir panjang. Langsung pergi salat, pulang dari masjid, beliau singgah ke sebuah kedai, beliau membeli yang namanya barang-barang yang diperlukan sembako, beliau datang kepada rumah orang yang sedang menghujat beliau. Begitu rumah ketuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Punah Imam Hasan Al-Basri, nyepah hanata punah baju, numpak nasaka, bote, bakupi, numpak. Alhamdulillah, bunuh telung lewat, iro ada tengah mangat, dia pegah habak kelun, maka orangnya pahalaron, karik kelung, melung, orang balah ngetakah, madang. Itu kelangan, ijungka kita yo, ada buka. Di situ beda. Maka kurangnya kan yang paling le damang pahala pemimpin mah. Yang ubena orangnya urung hujat pemimpin. Kun ke calonnya muno kun ke calon je mudi kun ke calon bupati je gubernur ke presiden. Ni yang kali mau hujah presiden yo, lagi urung hujah ke Jokowi barosa. Jokowi DKI. Jokowi di bakso lah kemah dah. Mahai lah kemah baca Jokowi pak. Menyelhut memang KKP dia pegahan. Nampak in kafir. Yang kali tenak pemimpin dia pak lah kemah. Dia jauh Jakarta padum tiket.
PP Lok Sungai Jakarta padum tiket. Truk Jakarta gelonte pertama ngege tengok bak istana yang kali tak nak agak buronyo. Oh ji salah ustaz. Salah nak dengan tuan urusan ni. Salah ngukum pada bukti nak kepolisian. Salah dengan agama yang telah disumpah dia kata Allah Taala. Ya tengok kekan hakim dia. Untuk apa kita memvonis orang lain? Nyo ke yang kerja banyak di antara umatku nanti dia ibadah, dia tahajud, dia duha, dia berzikir, tetapi pada akhirnya dia akan menjadi orang bangkrut. Nyat pakan dia bangkrutnya akibat hana ilmu pengetahuan agama. Maka yang kedua kata Rasul tadi, orang yang celaka mereka yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, tidak mau membagikan ilmunya. Yang ketiga, manusia yang celaka ialah menghalangi saudaranya untuk mencari ilmu. Kita ingat ya pengajian malamnya walidi semua. Alah, aku tak dekarak dah duit ni oleh. Tahan getim je agaknya, baik ke pakar lain. Gerayu ngan, beji hidup ngan, habis kopi sabah gelas tu bak kedai kopi. Keput aja, malam pitat hai dia oleh sekali lagi dia. Maka menghalang. Nanti ni jak punya kata obat lah, kaisah telah tak ada kerja ke. Itu bahagian daripada menghalangi poh semangat sahabat ataupun ngentanya untuk agar baik dijak but. Yang keempat apa? Tidak mau mencari ilmu. Padahal gino tempat muslim kok jai kan. Membut ino ayah belang panjang sembut londengona walidina sembutnyo gure-gure lain no abi saifulna abi muklina orang malay menduman. Tapi inteng sembut nah urun tak but. Ada kenang det pipi urunnya mendang. Yang naik soal det man. Malas untuk mencari ilmu pengetahuan agama. Padahal kita tahu semua ilmu itu merupakan alat yang paling dasar untuk kita bisa mencapai ridha Allah. Ilmu itu merupakan hukumul maqasid. Enggak akan bisa sempurna ibadah yang kita kerjakan tanpa ilmu. Maka urutnya tidak ada kata-kata terlambat untuk mencari ilmu pengetahuan agama. Hingga Rasul pegang apa? Ada 2 taman surga di atas dunia ini, 2 buah taman surga. Lainkan mendung. Apakah 2 taman surga tersebut? Rasul mengatakan kepada para sahabat apabila singa merumpuk dengan taman surganya rebut. Cok. Yang mana taman surga ya Rasul? Yang pertama adalah majalisul ilmi. Yang kedua hilqud dzikri. Itu cuma 2. Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis untuk berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala ataupun majelis selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kena 2 buah majelis lain kan manu. Dan 2 orang kelompok manusia kata Rasul, yang manusia itu tergolong kepada manusia yang paling mulia. Dah manusia yang paling mulia kata Rasul, yang pertama muallim, yang kedua muta'allim. Yang pun urung semubut, yang kedua urung jakbut. Selain daripada keduanya, hamajun. Apa harap? Maka kita harus tergolong kepada orang-orang mulia. Dan kita harus tergolong kepada manusia-manusia yang berada di tempat mulia. Tempat mulia yang ke tempat majlis ilmu, urung yang mulia yang ke urung jakbut dan urung semubut. Maka ini tadi 4 kategori manusia yang mana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergolong kepada manusia-manusia yang celaka. Yang pertama, mereka yang beramal tanpa dengan ilmu pengetahuan agama. Yang kedua, mereka berilmu tapi tidak mau beramal. Yang ketiga, mereka tidak melarang saudaranya ataupun menjauhkan saudaranya daripada majlis ilmu. Yang keempat, mereka tidak pernah akan datang untuk mencari ilmu pengetahuan agama. Maka yang paling buruk manusia adalah jahil. Menyojahi adalah bodoh. Ini tipu, jahil bodoh. Yang paling buruk adalah jahiliyah. Jahiliyahnya bukan bodoh, ulok-ulok. Yang jahiliyah betul-betul tipu. Abu Lahab, Abu Jahal gakui Nabi Muhammad emang urun jujur.
gakui Muhammadnya urang gakai, gakui Muhammadnya hantai semulit, gakui Muhammadnya dari kesulah keturangga, tapi hang diakui urang jahiliah. Kenapa kau ulah-ulah wayang? Maka urangnya menyona urang yang lagitnya bagian daripada jahiliah juga. Gak urang jahil mentang bangai, tapi hanya mengganggu lain di jahiliah, pengaruh lain cukup jahil. Pengaruh segala orang untuk baik ya'bud, untuk baik ibadat, untuk baik percaya kepada orang-orang yang alim. Alah, buat aku yang dah tentukan kemenuh-kemenihkan dosa cik. Ustaz juga manusia. Ulama juga manusia. Hana manusia suci no, selain daripada Rasulullah SAW maksum, terpelihara daripada dosa. Dijaga oleh Allah Rasulullah hingga Rasul tidak pernah melakukan dosa karena Rasul merupakan manusia yang paling mulia di atas permukaan dunia ini. Maka hadirin hadirat, sebagai kesimpulan daripada tausiah ataupun pengajian kita yang berbahagianya, mudah-mudahan jagalah diri kita, jagalah keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kita, jagalah istri kita, jagalah anak-anak kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan satu yang perlu hal terjadi, uronyo kita yang berada di sini Bapak-bapak, nyo itu yang sudah masuk surga le proses Pak. Yang pertama tak proses ile ibu ile. Yang kedua nikmat, yang kedua baru jabatan harta yang diamanahkan. Nah berhasil tadi di rumah tu. Nah berhasil tadi anak tu. Maka ini anak dan istri adalah penghalang yang paling berat untuk kita dapat masuk kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan jabatan, tapi di urinang hana berat. Urinang ke mangat damang syurga amin. Kepegah Rasulullah apa? Apabila setiap perempuan bisa melaksanakan 4 hal. Yang kedua apa? Kalau mampu melaksanakan 4 hal tersebut, silakan kamu masuk surga dari pintu manapun. Yang hadis sahih. Yang pertama apa? Sembahyang wajib. Yang kedua puasa wajib. Yang ketiga taat kepada suami. Yang keempat menjaga kehormatannya selaku perempuan. Damang surga. Kamu hana. Bangkit-bangkitkan tu. Kita akan dipertanggungjawabkan yang pertama umur. Yang kedua, apakah kita mampu mendidik istri kita menjadi istri salihah? Anak kita yang mampu kita didik. Di saatnya kamu minta rezeki, kiban cara kamu minta rezeki. Nama gila nak aki gop, nama cupit jaro gop. Sesudah rezeki kita cari itu nanti dipertanggungjawabkan lagi na jabatan bacut, na je kecil, na je ketua apa yang kita yang. Karena itu yang mana setiap kita pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Memaham maju kepada presiden, gubernur, parti, wali kota kecil. Padahal kita ini pemimpin. Akan diminta pertanggungjawaban. Umur yang kali kebirunya 60 tahun, 70 tahun tapornya itu akan diminta pertanggungjawaban di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Di situ tidak ada kasasi. Hanya dah sogok hakim MK untuk ubah undang-undang. Hanya dah sogok hakim MK untuk mengamandemen yang menang-menang tidak bisa. Hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita kerjakan di atas permukaan dunia ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kita kerjakan kebaikan walaupun sebesar biji zarah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan membalasnya walaupun hanya sebesar biji zarah kita lakukan di atas permukaan dunia ini. Hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi motivasi pelajaran bagi Al-Fakir secara pribadi dan juga menjadi pelajaran bagi hadirin hadirat yang semuanya. Bila ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah daripada penyampaian itu adalah kealpaan daripada Al-Fakir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.